Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, sehat dan siap belajar. Semangat terus ya nak, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, bab 4 tentang struktur lapisan bumi. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku, tujuan kita belajar hari ini adalah agar kalian semua mengetahui struktur lapisan bumi, seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dan juga kenampakan alam yang ada di daratan maupun perairan. Dan agar kalian semua juga mengetahui kenampakan alam apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Oke, yuk kita mulai. Anak-anakku, pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Apakah permukaan bumi berbentuk datar dan mulus? Apakah bentuk muka bumi kita ini bergelombang? Oke, Ibu akan memberikan jawabannya. Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman, dan ada juga yang gersang. Nah, di bumi kita yang luas ini, banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di setiap bagian tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Yuk, kita sama-sama cari tahu satu persatu. Yang pertama, litosfer atau daratan. Nah, anak-anakku, coba kalian ingat kembali kapan terakhir kali kalian melakukan perjalanan jauh, perjalanan keluar kota, atau keluar daerah yang menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui? Apakah kalian pernah melihat gunung yang menjulang tinggi? Oke, Ibu akan memberikan penjelasannya ya. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar, jadi kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak yang jauh. Beberapa gunung ada yang bersifat aktif atau bisa meletus, yang lebih sering dikenal sebagai gunung berapi. Namun, ada juga beberapa gunung yang sifatnya pasif atau tidak dapat meletus. Nah, selain gunung, kalian juga bisa melihat bukit. Bukit adalah dataran yang menjulang tinggi namun ukurannya lebih kecil dibandingkan gunung. Jika gunung diibaratkan sebagai ibu atau ayahnya, maka bukit ini sebagai anaknya. Karena bukit tidak terbentuk oleh aktivitas vulkanik, maka tidak ada bukit yang meletus. Ingat ya nak, tidak ada bukit yang meletus. Nah, selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. Bentuknya itu seperti cekungan. Di daratan, kalian juga bisa menemui dataran tinggi dan dataran rendah. Sesuai namanya, dataran tinggi adalah daerah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah daratan di bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar loh anak-anak. Sekitar 71% dari permukaan bumi ini tertutup air, baik air yang ada di lautan, danau, sungai, maupun rawa-rawa. Nah, di permukaan bumi, kalian bisa melihat lautan dan danau. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Nah, ada juga sungai. Sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir. Nah, air sungai ini akan mengalir dari sumber mata air, biasanya ini di pegunungan, kemudian akan menuju ke laut. Yang ketiga, atmosfer bumi. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Nah, ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan.
Nah, anak-anakku, di atmosfer juga terdapat lapisan-lapisan udara. Ada 5 ya. Yang pertama, lapisan troposfer. Yang kedua, lapisan stratosfer. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Yang keempat, lapisan termosfer. Dan yang kelima, lapisan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Nah, lapisan yang pertama ini lapisan troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi. Di dalam troposfer terdapat gas oksigen, nitrogen, uap udara, dan awan. Bahkan, asap bekas polusi kendaraan terdapat di lapisan tersebut. Ketinggiannya 12 km dari permukaan bumi. Di troposfer memunculkan berbagai fenomena alam seperti perubahan cuaca dan iklim. Kedua, lapisan stratosfer. Pada lapisan ini memiliki fungsi untuk melindungi permukaan bumi dari gelombang sinar ultraviolet yang membahayakan makhluk hidup, atau yang lebih sering kita sebut lapisan ozon. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan ini memiliki fungsi utama melindungi bumi dari masuknya benda-benda angkasa yang tertarik gravitasi. Benda-benda angkasa itu akan dibakar dan terurai menjadi debu. Oleh karena itu, ukuran meteor biasanya jauh lebih kecil ketika mencapai permukaan bumi. Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan ini terjadi proses ionisasi partikel atau molekul. Proses ionisasi mengakibatkan munculnya aurora. Lapisan ini juga mengandung muatan listrik sebagai hasil dari proses ionisasi yang terjadi. Ionisasi tersebut juga memberikan efek terhadap perambatan atau pemantulan gelombang dengan frekuensi rendah dan tinggi. Karenanya, lapisan ini kerap dimanfaatkan untuk keperluan penyiaran radio dan televisi. Yang kelima, lapisan eksosfer. Eksosfer adalah lapisan kelima sekaligus terakhir dari atmosfer. Eksosfer berada pada lapisan terluar dari permukaan bumi. Lapisan ini juga dikenal dengan nama lapisan ruang antar planet. Oke, itu tadi adalah materi kita hari ini ya, Nak. Tugas hari ini kalian rangkum materi yang telah Ibu jelaskan tadi, kemudian kirim ke Google Classroom ya, Nak. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Semangat terus ya, Nak. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji rutin. Terima kasih atas antusias kalian belajar pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.